selamat datang di Quenty Tech. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini kita akan meracik bumbu spesial kesukaan para gamer kaum mendang-mending. Yap, kali ini kita akan merakit PC di kelas mid-end. Buset ya, spek kayak gini masih aja dibilang kelas menengah. Ya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik merendah untuk meroket daripada meninggi untuk meroket. Sama aja sih bang. Daripada halal tapi gaji rendah, lebih baik halal tapi gaji tinggi. Bang, kok gitu sih? Jadi kali ini kita akan merakit PC full set dengan komponen teknologi terbaru dari Asus Indonesia. Karena semua part yang kita pakai kali ini itu hampir keseluruhan dilabeli Asus TUF Gaming biar makin menggeming. Dari tampilannya sih emang terlihat minimalis, kalem, elegan, dan menawan. Tapi untuk performa gamingnya udah jelas yang paling gacor Kang. Mampu memainkan game-game AAA di resolusi 4K nggak cuma untuk gaming aja, tapi untuk kebutuhan editing, rendering, maupun untuk live streaming itu juga bisa. Udahlah, nggak usah diraguin lagi lah pokoknya mah. Dan nggak perlu panjang lebar lagi, langsung aja kita ke pengenalan bumbu-bumbu dari racikan kali ini. Let's go chef, kita goreng. Untuk komponen yang pertama yaitu prosesor dari AMD Ryzen 5 8600G dengan soket AM5 yang pasti udah support DDR5 dan sudah menggunakan arsitektur teknologinya di Zen 4 dengan 6 core 12 thread di base frekuensinya yaitu 4,3 GHz. Dan sebenarnya prosesor ini sudah ada iGPU-nya atau Integrated GPU atau ya VG bawaan, yaitu Radeon 760M yang performanya itu hampir mendekati GTX 1650. Performa dari prosesornya doang aja udah kenceng. Ini ditambahin VGA bawaan lagi. Gacor sih emang. Kita next ke komponen pendukung untuk memaksimalkan si Ryzen 5 8600G. Ini menggunakan motherboard dari Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi, yang pastinya ini motherboard mempunyai banyak fitur dengan spesifikasi yang gahar, mulai dari VRM heatsink yang tebal, sudah PCIe Gen 5 untuk slot M.2, support RAM DDR5 dengan maksimum kapasitasnya di 128GB dengan kecepatan hingga 7000 mHz, sudah support USB 3.2, lalu fitur AI noise cancellation, dan masih banyak lagi fitur andalan dari si Asus TUF Gaming. Lanjut ke komponen yang selanjutnya yaitu RAM dari Team Group T-Force Delta DDR5 2x16GB atau 32GB dual channel dengan kecepatan 6000 mHz. Dengan RAM secepat ini pastinya bakalan makin bagus lagi untuk menghandle performa si Ryzen 5 8600G ya kan. Tapi ini nggak RGB ya nggak apa-apa lah, balah bagus nggak RGB. Dan biar prosesor kita nggak kepanasan, kali ini kita menggunakan IO cooling dari Asus TUF Gaming LC240 ARGB. Seharusnya sih kalau kita pakai ini prosesor kita tuh lebih terjaga saat keadaan full load. Dan yang cukup saya suka ini ada nyala-nyala. Ya walaupun konsep kita itu elegan, ya nggak apa-apa lah. Nanti tinggal disetting aja pakai satu warna aja. Titik tertinggi kedewasaan ialah nggak suka sama warna RGB yang aurora, yang warna-warni. Kamu pasti kaum LGBT ya? Bukan bang, saya pencinta RGB sejati, biar menggeming, biar nambah FPS. Lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu SSD. Di sini kita pakai SSD dari Team Group Cardea Zero Z440 1TB. Dia udah bisa fast boot ya kan. Terus itu untuk kapasitasnya tuh lebih lega ya kan, yaitu 1TB. Jadi lumayan lah ya kan. Kedepannya mungkin bisa di-upgrade lagi. Oke, next ke yang berikutnya ialah komponen terpenting untuk segala kebutuhan yaitu VGA card atau kartu grafis dari Asus Radeon RX 7600 XT Dual OC 16GB DDR6. Jadi ini adalah VGA keluaran terbaru dari AMD Radeon yang sudah menggunakan teknologi RDNA 3 dengan peningkatan performa dari generasi sebelumnya yaitu RX 6000 series. Menurut saya sih saat ini memang kita membutuhkan VRAM yang gede. Jadi nggak heran kenapa kita pilih yang 16GB biar bisa rata kanan semua nggak sih? Ke komponen yang berikutnya ialah power supply untuk memenuhi kebutuhan dari komponen yang kita gunakan tadi.
Jadi kali ini kita pakai PSU dari Asus TUF Gaming lagi, yaitu Asus TUF Gaming 750G dengan daya 750 watt, 80 plus gold, dan sudah full modular. Buat isiannya nggak perlu diraguin lagi dah, pokoknya ini udah mantep dah. Soalnya udah 80 plus gold dan sudah terverifikasi di clearresult.com. Kalian bisa cari sendiri ya. Dan komponen yang terakhir dari racikan kali ini ialah rumah daripada si komponen yang akan kita rakit, yaitu casing dari Asus Prime AP210 Micro ATX yang sudah full mesh di segala sisi, di semua sisi. Dan juga sebenarnya ini casing juga bisa dimasukin radiator berukuran 360 mm. Cuman kan kita pakainya yang 240 ya. Dan yang saya suka dari si casing ini itu mudah untuk di maintenance atau untuk dibersih-bersih. Karena tinggal dilepas-lepas aja untuk di sisi atas, bawah, samping, depan pun bisa. Kecuali bagian belakang ya. Cuman untuk slot harddisknya aja nih yang emang kurang. Tapi ya is oke lah, zaman sekarang masa ya pakai harddisk. Apalagi ini warnanya hitam, legam, udah senada banget dah sama komponen yang lainnya. Duh, jadi pengen kan ini. Nah, jadi itu dia untuk racikan yang kita masak dari sesi PC kali ini. Berikutnya ialah komponen pendukung untuk memaksimalkan feel pengalaman gaming kalian. Di antaranya yang pertama ada monitor dari Asus ROG Swift OLED PG32 UCDM yang memiliki layar sebesar 32 inch dengan resolusi 4K serta menggunakan panel QD OLED generasi ketiga. Pokoknya mah ini monitor idaman semua kalangan dah. Mulai dari kalangan gaming, editing, streaming juga. Ya nggak heran sih, harganya juga emang idaman. Untuk penjelasan lebih detail dari monitor ini, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Link videonya ada di pojok kanan atas maupun di deskripsi ya kan. Lanjut ke peripheral. Yang berikutnya ada keyboard dari Asus TUF Gaming K3. Yap, ini adalah keyboard mechanical dari Asus TUF Gaming yang sudah nyala-nyala RGB yang pastinya bisa langsung ke sinkron langsung hanya dengan satu aplikasi saja. Keyboard ini juga udah menggunakan red switch serta keycaps yang sudah double shot injection yang bakalan nyala fontnya di kondisi keadaan gelap sekalipun. Dan keyboard ini sudah dapat tambahan dudukan tangan biar lebih nyaman lagi kan posisi tangannya. Lalu untuk mouse-nya kita pakai Asus TUF Gaming M3 Gen 2 yang pastinya udah nyala-nyala dan bisa diatur. Jadi ini adalah mouse gaming dari Asus yang memiliki sensor 800 dpi dengan bobot hanya 59 gram. Cocok banget dah untuk game esport FPS ya kan. Nah, biar makin sacet lagi, kita kasih alas mousepad dari TUF Gaming P1. Ukurannya emang nggak terlalu gede, tapi ini udah anti air dan pastinya licin yang membuat gerakan mouse kita tuh jadi makin sacet serta presisi. Wah, jadi HS terus kan. Headshot, chain headshot. Anak warnet kami nih bang. Lalu untuk peripheral yang terakhir ialah headset gaming, yaitu TUF Gaming H3 yang support untuk semua. Bisa untuk PS5, Xbox, Nintendo Switch. Dan buat suaranya ini juga udah mantep, ditambah fitur AI noise cancelling, dijamin makin jernih coy. Nah, jadi itu dia komponen yang kita gunakan kali ini dengan total keseluruhan harga. Kalian bisa lihat sendiri ya di tabel berikut. Saya sih nggak berani nyebutin karena ini barang pinjaman. Yap, sebenarnya ini pinjaman dari Asus Indonesia dan saya sangat amat berterima kasih kepada pihak Asus Indonesia karena sudah diberi kesempatan menyicipi produk yang begitu wadidaw. Oke lah, kita lanjut ke performa dari PC seharga 2 motor NMAX kali ini. Let's go. But how can I hide you?
monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Everything that brought me alive. Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi.
Nah, jadi itu dia performa dari PC gaming full TUF Gaming. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya kan. Menurut saya untuk performanya ini udah mantep ya, udah bisa 4K dan rata kanan. Cuman untuk game-game sekelas Cyberpunk 2077 saat diaktifkan ray tracingnya itu bener-bener keberatan banget bre. Mau di settingan 1080p atau 2K atau 4K itu masih keberatan coy. Jadi memang untuk game seperti itu atau untuk game-game yang membutuhkan ray tracing yang berat, si RX 7600 XT ini sepertinya memang kurang ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa 4K dan playable, itu aja udah cukup. Lalu menurut saya ini racikan full set tergahar yang pernah saya coba. Gimana nggak gahar coba? Monitor dengan PC-nya aja sebanding. Maksudnya dengan harganya ya. Baik secara performa maupun fitur-fiturnya itu sebanding. Cuman ini PC bagi kaum mendang-mending pastinya bakalan banyak opsi lainnya yang lebih terjangkau. Karena kita kan kaum kerehore ya kan. Tapi kalau untuk anak bangsawan mah ini nggak ada apa-apanya. Jadi emang ini PC benar-benar dikhususkan untuk kaum yang nggak peduli dengan opsi-opsi lainnya. Ya elah bro, brand sekelas Asus gini masa iya diraguin? Ya wajar lah, harganya aja beda dari yang lain. Kan emang sesuai dengan kualitas dan after salesnya yang begitu mantap. Cuman emang sih, emang agak mahal dikit bagi kita kaum kerehore. Iya bang, dikit banget rasanya kalau udah punya tambang emas. Saya juga punya kok tambang emas, oli, permata. Itu juga semua saya punya. Iya, tapi di COC. Jeng 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 jeng. Haha. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Silakan berikan saran dan kritik kalian di kolom komentar agar nantinya channel ini bisa belajar dari kesalahan. And see you goodbye in the next video. Goodbye.